Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Wabihi aun, dan semoga Dia senantiasa membantu kita. Qala Ahmad bin Muhammad bin Yaqub Miskawai. Ahmad bin Muhammad bin Yaqub Miskawai berkata, Ba'da hamdillahi wassana'i alaihi bima huwa ahlu. Setelah kita memuji Allah dan menyanjungnya dengan sepantasnya. Wassalatu ala Muhammadinin nabi wa alihi thayyibin al-akhyar. Serta setelah kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, sang nabi, serta keluarganya yang baik. Inni kuntu qara'tu fil hadasah. Pada waktu remaja, aku membaca sebuah buku. Li Abi Utsman Al-Jahiz, karya Abu Utsman Al-Jahiz. Yu'rafu bistitolatil fahmi. Berjudul Istitolatul Fahmi atau upaya memperluas pemahaman. Yazkuru fihi kitaban yu'rafu bijawi dan khirad. Beliau menyebutkan sebuah buku yang berjudul Jawidan Khirad. Wa yahki kalimatin yasiratin fihi. Lalu mengutip beberapa kalimat-kalimat pendek yang berada di dalamnya. Tsumma yu'azzimuhu ta'ziman yakhruju fihi 'anil adati fi ta'zimi mithlihi. Kemudian beliau memuji buku tersebut dengan pujian yang tidak biasa dia berikan. Faharistu ala polabihi fil buldanil ladzi jultu fiha. Maka aku pun berupaya untuk mencari buku itu di negeri-negeri yang aku kunjungi. Hatta wajadtuhu bi Faris inda Mubidon Mubid. Sampai aku mendapatkannya di Persia, di tempat yang bernama Mubidon Mubid. Falamma nazartu fihi wajadtu lahu ashkalan wa nazaira katsira min hikamil Farsi wal Hindi wal Arabi wal Rum. Ketika aku membaca buku tersebut, aku mendapati bahwa buku ini memiliki banyak keserupaan dan bandingan dari kata-kata mutiara di kalangan bangsa Persia, India, Arab, dan Romawi. Wa in kana hadzal kitabu aqdamaha wa asbaqaha bizaman. Meskipun buku ini secara kronologis lebih dulu dan paling tua dibandingkan dengan semua buku tersebut. Fa innahu wasiyatu Oshang liwaladihi walil muluki min khalfihi. Karena buku ini adalah testamentary atau wasiat yang diberikan oleh Raja Oshang, Raja Hosheng, kepada anaknya dan kepada raja-raja setelahnya. Wa hadzal malik kana bu'aidat tufan. Raja ini hidup tidak lama setelah terjadi tofan. Saya kurang mengerti tofan yang dimaksud di sini, apakah tofan pada masa Nabi Nuh atau bagaimana. Ini perlu nanti saya baca dari biografinya Raja Hosheng ini. Walaysa yujadu liman kana qablahu siratun wala adabun yustafad. Sebelum adanya buku ini tidak didapati buku-buku sejarah atau sastra yang bisa dimanfaatkan dari orang-orang sebelumnya. Faro'aitu an ansakha hazihil wasiyah ala jihatiha. Maka saya pun berniat untuk menyalin wasiat ini sebagaimana adanya. Summa ulhiqa biha jami'a mal taqattahu min wasaya. Kemudian saya akan sertakan, saya akan tambahkan dengan wasiat-wasiat yang saya dapati wa ada bil umam, juga dengan sastra-sastra dari berbagai bangsa, al-arba, dari 4 bangsa atau dari 4 peradaban yang besar. A'ni al-Farsi wal Hindi wal Arabi wal Rum, yaitu
Persia, India, Arab, dan Romawi. Liyartadho bihal ahdas, agar para remaja atau para anak-anak bisa berlatih dengannya, bisa berlatih mempraktekannya. Karena isi dari wasiat itu kebanyakan adalah wasiat-wasiat dalam hal moralitas. Wa yatadzakkaru bihal ulama, serta dijadikan pengingat bagi para ulama ma taqaddama lahum minal hikami wal ulum. Pengingat apa? Pengingat hikam, yaitu hikmah-hikmah dan ilmu-ilmu yang berasal dari orang-orang sebelum mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, di dalam buku ini, buku karya guru saya Mulyadi Kartanegara yang berjudul The Best Chicken Soup of the Philosopher, yang menjadi disertasi beliau, dan saya sangat bersyukur diajak bekerja sama oleh beliau untuk menerjemahkan buku ini. Pada bagian awal, Pak Mulyadi menerangkan apa makna dari kata hikmah yang ada dalam buku-buku yang serupa dengan buku yang kita baca ini. Pak Mulyadi mengatakan, kata hikmah dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna. Secara umum, hikmah berarti kebijaksanaan atau kearifan. Dan ini merupakan makna yang paling umum dari kata tersebut. Dalam arti ini, hikmah menuntut suatu gabungan antara pengetahuan teoritis atau al-ilm dan penerapan pengetahuan tersebut dalam praktek atau al-amal. Secara lebih khusus, makna kata ini berbeda tergantung pada konteks. Dalam konteks filosofis, hikmah biasanya berarti filsafat atau ilmu. Sementara dalam konteks Al-Quran, maknanya lebih dekat pada hukum atau ahkam, yaitu kaidah-kaidah tindakan yang halal dan tidak, perintah dan larangan, janji-janji dan ancaman-ancaman. Dalam konteks gnomologis, seperti yang kita miliki dalam karya ini, juga karya yang kita baca pada sore hari ini, dan seterusnya insya Allah. Kata hikmah pada dasarnya berarti kata-kata bijak, atau wise saying, atau maksim, yakni kebenaran umum, prinsip fundamental, atau kode bertindak, khususnya ketika diungkapkan dalam bentuk kalimat atau kata-kata. Baik, jadi tujuan penulisan buku ini, sebagaimana diungkapkan oleh Miskaweh, adalah liyartadho bihal ahdas, agar anak-anak dan para remaja dapat berlatih kebajikan dengannya. Wa yatazakkaru bihal ulama ma taqaddama lahum minal hikami wal ulum, dan agar para ulama bisa mengingat-ingat hikmah dan ilmu pengetahuan dari orang-orang sebelum mereka. Wal tamastu bidzalika taqwima nafsi wa ma yataqawwama bihi ba'di, serta terutama aku berusaha agar diriku sendiri bisa diluruskan oleh hikam, oleh maksim dan kata-kata bijaksana ini, juga orang-orang yang mau menjadikannya sebagai pelurus bagi dirinya setelah dari diriku. Wa gordi al-aqsa fihi al-ajru wal masubah. Sementara tujuanku yang paling utama, yang paling tinggi dalam penulisan buku ini, al-ajru wal masubah, adalah pahala dan ganjaran minallahi azza wa jalla, dari Allah azza wa jalla. Wa huwa waliyul khairat, dan dia adalah pemberi semua kebaikan. Wal musibu alal hasanat, yang memberikan pahala atas semua kebaikan. Wala quwwata illa billah, dan tidak ada daya selain dari Allah subhanahu wa ta'ala.